Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azab Fawas. Saya dari Prodi Perbandingan Madhab 1B, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menerangkan tentang penemuan hukum, yang mana ini adalah tugas UAS dari matkul pengantar ilmu hukum yang diampu langsung oleh Ibu dosen Zainatul Ilmiah Magister Hukum Unjuran Ampel Surabaya. Dan tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Zainatul Ilmiah dengan 1 semester ini sudah membimbing kami, mengajarkan kami tentang matkul pengantar ilmu hukum. Langsung saja kita bahas tentang penemuan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Menemui hukum menjadikan aktivitas tujuan dari hakim untuk mengerjakan undang-undang kalau terjadi perkara yang konkret. Undang-undang sebagai kaidah menyeluruh adalah untuk menutupi golongan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan atau ditegakkan untuk menemukan hukum, atau yang bisa disebut dengan Rechtsfinding. Yang dimaksud dengan Rechtsfinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Menurut Van Apeldoorn menyatakan bahwa seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas 1. Menyesuaikan undang-undang, 2. Dapat juga menambah undang-undang apabila perlu. Nah, ini ada pasalnya berdasarkan pasal 20 AB. Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, dan pasal 22 AB, pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian yang tadi Rechtsfinding, bahwa hakim harus menggali, mencari undang-undang untuk menemukan hukum jika terjadi kekosongan hukum. Nah, terus ada yang mengatakan pendapat baru atau pendapat modern bahwa hukum yang tidak ada atau tidak sempurna itu dapat mencakup seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh sebab itu hakim turut menemukan hukum, walaupun hakim ia bukan legislatif dalam melakukan penemuan hukum, tapi hakim ini menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang, seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran historis, maupun penafsiran secara sistematis, maupun penafsiran secara teologis atau sosiologis. Nah, ini penemuan hukum ini sebenarnya banyak, bukan Rechtsfinding doang. Jadi ada beberapa cara menemukan hukum kalau ada kekosongan hukum. Yang pertama Rechtsfinding atau penafsiran. Nah, penafsiran secara analogi dan penafsiran secara argumen atau kontario. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari saya tentang penemuan hukum, bahwa penemuan hukum ini dilakukan oleh seorang hakim atau Rechtsfinding jika ada kekosongan hukum atau terjadi peristiwa yang hukumnya itu tidak konkret, tidak jelas. Cukup dari itu. Bila ada kesalahan kekeliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.